Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi UKN I Gusti Ngurah Bagus Sudiwo di Denpasar, Bali. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mengulas komunikasi, yang mana komunikasi itu sendiri adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan suatu informasi agar berhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, ada beberapa teori komunikasi, salah satunya yaitu teori penetrasi sosial, yang mana teori ini dicetuskan pertama kali oleh Irwin Adnan dan Adnan Taylor pada tahun 1973. Nah, teori penetrasi sosial ini yang mana dalam teori ini semacam proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari superficial menjadi hubungan yang lebih intim. Dan tentunya terdapat langkah-langkah dalam hubungan interpersonal dalam proses penetrasi sosial. Selain itu, tiap kepribadian masing-masing kedua belah pihak akan sangat mempengaruhi arah hubungan itu sendiri. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, contohnya seperti manusia itu kita ibaratkan seperti bawang merah. Kalau kita kupas kulitnya, tentunya pasti akan terlihat lapisan-lapisan berikutnya. Seperti manusia juga kita ulas di luar, yang mana nanti akan terlihat secara umum kepada publik yang tidak akan ditutup-tutupi. Setelah kita puas lebih di dalam lagi, ada pribadi-pribadi yang tentunya akan lebih masuk ke dalam intinya, ke dalam inti pribadi orang itu sendiri. Dalam hal ini sesuai dengan teori Adnan dan Taylor, bahwa suatu hubungan ini adalah mengalami juga suatu tahapan-tahapan proses yang panjang, yang mana tahapan pertama biasanya diawali dengan perkenalan ataupun orientasi. Contohnya seperti mahasiswa baru. Mahasiswa baru biasanya pengenalan kepada teman-temannya atau pengenalan kepada lingkungannya, dan di sini juga tentunya kita berusaha melakukan suatu awal hubungan yang nantinya hubungan ini akan berlanjut menjadi hubungan yang lebih intim. Untuk tahap kedua biasanya dalam proses sesuai dengan teori penetrasi sosial ini, hubungan itu akan lebih menginjak ke pengenalan diri. Misalkan diawali dengan memperkenalkan nama ataupun alamat masing-masing, dan ini terjadi suatu hubungan yang adanya timbal balik, saling memperkenalkan diri, saling menyebutkan nama ataupun alamat. Di sini biasanya ada semacam pembicaraan atau diskusi yang ringan dan tidak serius, dan ini merupakan bisa menjadi suatu pembicaraan yang semangat karena kategorinya masih dalam tahap ringan, belum sampai masuk ke inti yang lebih dalam. Dan berikutnya yaitu tahapan yang ketiga. Biasanya dalam hubungan ini, dalam fase hubungan yang ketiga ini biasanya antara kedua belah pihak sudah saling membuka diri, saling memberikan informasi-informasi yang lebih dalam yang berkaitan mungkin dengan situasi, mungkin kondisi pekerjaan atau mungkin hobi seseorang, sehingga hubungan di sini sudah bisa dikategorikan agak lebih masuk ke inti. Dan dalam hubungan fase ketiga ini biasanya terjadi juga semacam tarik ulur, hubungan yang maju mundur, karena pada suatu hubungan tentunya pastinya ada beberapa fase yang kurang mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan di sini dalam
fase-fase seperti ini, kedua belah pihak biasanya akan mencari sesuatu hubungan yang sekiranya nanti bisa kedua belah pihak ini merasa hubungan ini bisa nyaman, damai. Nah, ini untuk masuk ke fase yang keempat, biasanya di sini suatu hubungan kedua belah itu akan lebih terbuka, akan lebih bisa mendalami atau salah satu mendalami masing-masing keduanya, seperti hubungan yang sudah menuju ke arah yang lebih intim. Nah, di sini biasanya proses ini adalah proses yang akan membutuhkan suatu penekanan, suatu yang lebih intens, mencari suatu solusi-solusi atau membangun suatu fondasi yang mana biar hubungan ini bisa lebih langgeng. Kalau ini proses ini bisa terlewati, tentunya hubungan ini akan bisa menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan dan akan bertahan lama, seperti halnya juga pengalaman sendiri yang pernah saya alami, bahwa saya dalam hal memulai suatu hubungan dari awal perkenalan, saya adalah memulai hubungan pada seseorang yang mana latar belakang dari keduanya, dua belah pihak sangat jauh berbeda. Seperti saya yang terlahir di Jawa dengan adat istiadat budaya yang mungkin di Jawa sudah tentunya akan berbeda apa adat istiadat yang ada di Bali. Nah, kebetulan juga saya berkenalan dengan seseorang yang dari latar belakang yang berbeda, Jawa dan Bali. Nah, di sini perlu juga suatu proses tahapan-tahapan yang betul-betul membutuhkan bagaimana caranya bahwa kita ini bisa menyatukan dua pribadi yang berbeda, tentunya dengan sesuatu proses dari awal pengenalan dan juga masuk ke dalam hal yang lebih inti dan lebih ke dalam, sehingga terjadi suatu kecocokan, sehingga hubungan itu bisa bermakna dan bisa bertahan lama. Karena pada intinya pada suatu hubungan itu kan juga perlu suatu kekuatan, suatu fondasi, keterbukaan, yang mana kita harus saling membuat suatu komitmen bahwa hubungan ini mau kita bawa kemana. Nah, ini tentunya dalam hal ini seperti teori yang Edwin dan Taylor ini, itu sebuah intinya suatu hubungan yang mana dari hubungan yang tadinya superficial menjadi hubungan yang lebih intim. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi Santi.